sunrise ya. Sunrise mereka melakukan ritual ibadah dengan caranya. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan secara detail cara ritualnya. Tapi yang jelas ketika matahari terbit itu melakukan ritual sesuai dengan keyakinannya. Nah, kita dilarang untuk menyamai itu. Jadi orang Islam kenapa dilarang ketika matahari terbit sembahyang? Karena akan dikhawatirkan menyamai itu. Jadi maka dikasih batasan setelah naik 1 tombak. Kira-kira kalau di sini ada jam digital, itu ada waktu tuluk ya. Ada waktu tuluk. Waktu tuluk itu maksudnya adalah waktu terbitnya matahari. Berarti sholat duha boleh dilakukan ketika waktu tuluk itu sudah lewat 5 menit. Atau kira-kira 5 menit itu sudah tinggi matahari. Jadi jangan pas tuluk, jangan, apalagi sebelum tuluk. Nah, waktu tuluk itu juga sebagai batas akhir waktu subuh. Bapak-bapak misalnya, saking capeknya ini, ronda atau jaga di sini, sampai pagi misalnya, apalagi futsal ya, capean, tertidur, ada nggak kedengeran. Dengar bangun jam 5:30, sudah terang ini. Waduh, sudah terang ini. Jangan terus nggak subuh Pak. Harus tetap cepat-cepat wudu, cepat-cepat sholat. Meskipun toh dapat 1 rakaat sudah tuluk misalnya ya, tetap harus dilakukan. Jangan sampai ditinggal. Nggak apa-apa, jadi jangan sampai ditinggal. Nah, tapi kalau bisa sih jangan sampai. Kalau saya nunggu aja subuh, habis subuh mau istirahat sebentar, silahkan. Kira-kira seperti itu lebih amannya itu istirahat setelah subuh daripada istirahat dulu subuhnya tepat separuh tinggal 1 rakaat, kan sayang. Kalau misalnya rumahnya jauh, mungkin bapak-bapak karena di sini masuk jam berapa Pak? Jam 8, masih banyak waktu ya sebenarnya untuk duha. Kalau sampai sini jam 7, mungkin untuk persiapan setengah jam sudah siap. Atau mungkin karena 1/4 jam sebelum buka pintu sudah harus ready. Kalau nggak gitu datang sholat dulu. Sholat 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat kah, atau sampai 12 rakaat, silakan. Tapi kalau misalnya datang ke sini sudah tank pas waktunya, bagaimana? Ya setidaknya punya niat dulu lah. Saya pengen duha nih, tapi kok nasabahnya banyak sekali. Ya, banyak sekali nasabah, enggak berhenti. Niat dulu, duha, ya Allah saya pengen duha nih. Nah, kok enggak ada sampai jam 11 kok penuh terus misalnya. Ada trik sebenarnya agar kita mendapat pahalanya duha apa? Nyuruh atau menganjurkan orang untuk duha. Ibu ditunggu dulu ya sambil duha. Ibaratnya seperti itu. Bagi yang mungkin kita bisa melihat lah orang-orang yang mau duha dan tidak mau duha itu kan kelihatan. Kalau orang-orang yang bedaknya tebal, saya kira agak susah disuruh duha. Saya kira ini ya. Tapi saya tidak tahu, barangkali bisa juga, barangkali sampaikan dengan cara yang baik. Nah, sholat duha itu diawali tadi saya sampaikan ketika matahari terbit muncul, kemudian naik 1 tombak kira-kira sampai matahari atau sampai waktu zuhur. Jadi misalnya waktu zuhur jam 12, maka setengah 12 pun itu masih boleh duha. Setengah 12 pun masih boleh duha. Sebelum adzan ini, kalau melakukan sholat duha, boleh. Itu batasnya, waktunya sangat panjang. Jadi di sini ada kemudahan. Jadi Bapak mampunya kapan sholat duha? Tapi ini sunnah muakkad. Jangan sampai kemudian duhanya 12 rakaat, tapi subuhnya nggak tahu. Keselip misalnya, jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, duha itu adalah salah satu istilahnya kesempatan. Di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa dia kelewat sholat tahajud di malam hari, maka bisa dikejar dengan sholat duha.
Jadi kalau bapak nggak bisa duha, tahajudnya lah. Kalau nggak bisa tahajud, duhanya lah. Apalagi kalau bisa dua-duanya, itu lebih bagus. Apalagi bapak-bapak yang mungkin yang malam hari masih di sini, ya mungkin bisa gantian. Sambil munajat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah untuk melindungi yang diwajibkan atau yang harus ditanggung agar lebih aman. Nah, bagi yang tidak sempat misalnya, saking sibuknya sampai sini jam 8 pas, pulang sampai rumah malam, tahajud nggak sempat, duha nggak sempat, bagaimana? Masih ada kesempatan, Pak. Di sini libur 2 hari apa 1 hari, Pak? 2 hari. Berarti Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu? Sabtu Minggu. Berarti Sabtu Minggu itu ada kesempatan kita untuk melakukan duha dan tahajud kalau mau. Nah, kalau mau loh Pak. Barangkali nggak mau ya terserah Anda, kan tidak dipaksa kok. Ini cuman kalau mau. Kalau sudah punya rasa ingin dekat kepada Allah, insya Allah oke lah 5 hari kosong, tapi setidaknya ada 2 hari yang bisa diisi. Ibaratnya seperti itu. Masih bisa dikejar karena libur, mau tahajud sampai 8 rakaat tambah witir 11 rakaat misalnya. Karena maksimal tahajud 8 rakaat, kalau maksimal witir 11 rakaat. Meskipun umumnya orang itu melakukan witir 3 rakaat. Itu baru paling kecil. Paling maksimal 11 Pak, kalau mau witirnya saja. Tahajudnya 8. Kalau masih kurang boleh sholat tobat. Sholat apalagi sholat hajat. Barangkali yang mau pengen naik gaji, yang pengen jodoh, atau yang pengen punya yang lain misalnya. Barangkali sah-sah saja lo minta Pak. Adapun diberi atau tidak itu kan urusan nanti. Yang penting minta dulu. Kemudian duha juga bisa dilakukan. Duha, bisa sholat hajat, bisa. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sambil menunggu barangkali ya. Barangkali masih sepi. Setidaknya ada Al-Quran di mejanya. Meskipun Al-Quran terjemah itu sah. Istilahnya sekedar untuk cari tahu lah. Misalnya ada orang punya hutang nggak bayar-bayar, Bapak bisa tahu ini ayatnya ini, Pak. Bapak percaya Quran kan? Percaya. Ini lihat nih ayat tentang hutang. Nah, orang bisa lunak, misalnya contoh-contoh seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bisa dijadikan istilahnya semacam keunggulan. Yang namanya bank muamalat itu benar-benar muamalat, benar-benar Islami. Dia tahu hukumnya, dia tahu dalilnya misalnya. Itu kan lebih orang langsung kelepek-kelepek lah bahasa ininya. Ini satu hal, baca Quran contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya kira sudah punya Quran di rumah semuanya. Ada yang belum?